di pagi hari ini yang cerah ya, untuk terus eh, mengupgrade kemampuan keilmuan kita di bidang ilmu pertanian secara umum, khususnya produk pertanian base farming khususnya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas materi tentang produk terbaru ya, Seagrow. Kemudian produk ini banyak polemik pertanyaan-pertanyaan. Ini apakah produk PTBS atau produk apa atau produk apa gitu. Nanti kita bahas. Kemudian mengenai slide pun sudah kita bagikan ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau menerima slide ya ada yang kurang sempurna ya. Karena memang ketika produk yang di launching ya di PTBS kemudian bermunculan slide-slide ya. Tapi insya Allah dari tim profesional Besporing kita pun sudah mempersiapkan. Jadi yang harus kita pahami mengenai produk Grow ini adalah kita harus tahu dulu eh, tentang produk knowledge-nya. Yang pertama dari merek dagang. Kemudian yang kedua dari legalitas. Legalitas. Nah, legalitas perusahaan mana yang memproduksi, kemudian nomor pendaftaran di Kementerian Pertaniannya, kemudian e-katalognya, kemudian kandungan hara yang ditampilkannya. Nah, itu harus dipahami dulu. Kemudian selanjutnya pun kita harus mengetahui, jadi kita tidak bisa langsung mengaplikasikan langsung, tapi kita harus tahu dulu ya bagaimana caranya nanti untuk mengetahui kebutuhan produk ini, produk Segrow ini. Yang pertama kita harus mengetahui dulu jumlah populasi komoditas kelapa sawit setiap hektarnya, karena berbeda-beda ya. Nanti akan kita bahas mulai dari 120 sampai 143. Pertanyaannya kenapa harus berbeda-beda? Karena memang di Indonesia ini ada beberapa varietas yang memiliki panjang pelepah ya, ada yang pendek, ada yang menengah dan ada yang panjang. Nah, kalau yang pendek kapasitasnya bisa 143 pohon per hektar, yang menengah bisa 130 sampai 136. Kemudian yang panjang itu kapasitasnya 120 pohon. Ini tentunya akan berpengaruh terhadap apa namanya, terhadap kebutuhan sarana produksi pertanian Sigro itu sendiri ya. Tapi sebelum masuk ke materi inti, tetap saya akan memberikan informasi dulu sebentar ya mengenai informasi tentang program-program yang memang sudah kita susun ya, program-program yang memang sudah kita susun, kemudian eh, program apa saja yang paling utama di pekan ini ya. Nah, Bapak Ibu semua, alhamdulillah di bulan Juni ini, tepatnya di tanggal 21 Juni sampai tanggal 23, alhamdulillah program pendidikan dan pelatihan konsultan pendidikan terpadu base farming yang memiliki tujuan yaitu untuk menduplikasi konsultan pertanian PTBS ya. Nah, kemudian produk ini apa namanya untuk memperkenalkan produk-produk base farming ya. Kemudian bagaimana setiap mitra PTBS mengikuti program ini mampu menguasai keilmuan di bidang ilmu pertanian terpadu. Nah, pertanian terpadu adalah pertanian bercocok tanam, peternakan, perikanan, perkebunan, dan perhutani. Ya, insya Allah ini akan kita adakan lagi angkatan ke-8 di tanggal 21 Juni sampai tanggal 23 Juni. Nah, ini masih ada seat tersisa karena kita menerima hanya 25 sampai 30 seat saja ya, tidak banyak-banyak. Nah, kemudian di program pendidikan dan pelatihan pertanian terpadu base farming ini ya, selain setiap mitranya nanti apa namanya mengikuti program acara ini menginap ya 3 hari 2 malam di Base Farming Center di Tambun Bekasi ya. Nah, di sini ada materi spesial. Nah, Bapak dan Ibu yang masih bingung mengenai produk Grow ini, meskipun saya sudah menjelaskan ya di beberapa apa namanya sesi Zoom training ya. Nah, kita pun nanti akan ada materi ini ya, akan ada materi Grow ini. Materi Grow akan kita berikan dan cara aplikasinya. Ya, meskipun ciri produk bagus itu adalah pupuk yang bisa digunakan untuk apa saja. Tapi tetap arahan dari produsen dan formulator pupuk ini dikhususkan untuk tanaman berbuah tahunan ya, terutama kelapa sawit dia sebagai salah satu komoditas perkebunan dan tanaman berbuah tahunan lainnya atau tanaman perennial crop namanya. Nah, ini ada materi khusus kita berikan materi dan prakteknya langsung ya di acara eh, konsep program pendidikan pelatihan konsultan pertanian terpadu base farming ini ya. Kemudian
materi yang dibahasnya pun kita lebih mengarah kepada konsep pertanian terpadu ya, dan alhamdulillah PTBS pun sudah memiliki produk-produk unggulan peternakan ya. Di situ ada Nutrisel Uspam ya, Uspam Nutrisel ataupun Eco Farming Original sebagai probiotik. Nah, itu pun kita akan berikan materinya bagaimana kinerja produk probiotik ataupun premix yang ada di PTBS ini bisa meningkatkan kualitas telur, daging, dan susu. Nah, ini materinya akan kita berikan semua ya. Jadi yang paling utama di program diklat ini nanti ada materi tambahan. Yang pertama, selain para mitra mengikuti program ini bisa menguasai keilmuan di bidang pertanian terpadu, juga kita berikan juga materi plus tentang Segro ini seperti apa ya, dan cara aplikasinya langsung kita praktekkan. Dan tidak kalah menarik ya, ada materi khusus yang biasa Bapak dan Ibu mengikuti ya di daerah apa namanya, di daerah Jawa Barat ya. Kemarin di tanggal 16 Juni di kantor ya, di kantor pusat PTBS di Suri lantai 4. Nah, ini ada materi khusus tentang Izumi Alkabes. Nah, Izumi Alkabes ini nanti akan disampaikan langsung oleh praktisi kesehatan hidroterapi ya. Nah, kebetulan beliau pun adalah founder daripada Best Farming Center, Bapak Andi Rosadi. Jadi ya, di acara diklat itu nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan materi ini ya. Nah, materi ini tentang Izumi Alkabes. Nah, perlu disampaikan Bapak dan Ibu semua ya, bukan bukan ria, bukan apa-apa ya. Jadi kemarin waktu apa namanya? Waktu support system ya, bagian tim kreatifnya mengadakan testimoni ya berbagai produk ya, alhamdulillah uh, apa namanya, untuk memotivasi juga ya. Karena memang dulu beberapa bulan yang lalu saya banyak absennya harus mendampingi istri ke rumah sakit karena memang memiliki riwayat kista. Nah, ternyata alhamdulillah mengkonsumsi AKB Izumi ini, alhamdulillah istri terbebas daripada operasi. Nah, itu pun alhamdulillah kemarin dapat penghargaan dari support system menjadi juara pertama testimoni produk produk yang ada di PTB. Salah satunya adalah produk ini. Jadi Bapak dan Ibu nanti jangan lewatkan di acara diklat pendidikan dan pelatihan profesional best farming ada materi ini ya. Jadi kadang ada kalanya kita berhadapan dengan petani ya. Kemudian petani itu sakit ya. Nah, kan tidak mungkin dipaksakan harus minum pupuk gitu kan. Nah, paling tidak kita pun harus menguasai keilmuan produk lain tentang alkali mineral ini. Nah, ini pertama di Indonesia yang sudah berizin BPOM. Nah, ini akan disampaikan langsung materinya oleh praktisi kesehatan hidroterapi Bapak Nirosadi Muhammadiyah Keperawatan. Itu beliau 10 tahun menguasai keilmuan ini, keilmuan air alkali. Nah, ini unggulnya produk ini adalah mengandung mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan alhamdulillah sudah banyak testimoni yang bisa memberikan wasilah kesembuhan dari berbagai penyakit. Nah, ini apa produk terlaris di PTBS di tahun 2024 ini ya. Jadi karena saking membludaknya permintaan, akhirnya inden-inden terus. Nah, ini akan kita sampaikan juga. Jadi Bapak dan Ibu kembali lagi ke sini. Nah, silakan ikuti program ini ya. Kita menginap 3 hari 2 malam, bisa mendapatkan nanti materi tentang pelatihan konsultan, terutama pendidikan dan pelatihan konsultan terbaru ini, bisa mendapatkan ilmu peternakan, pertanian cocok tanam, perikanan, perkebunan kesehatan. Juga kita launching produk Sigro terbaru ya, dan prakteknya. Kemudian satu lagi adalah ada materi khusus tentang Izumi Alkabes ini. Ya, silakan ikuti. Kemudian nomornya di save saja. Ini nomor saya ya. Dikonfirmasi di 0813 9542 4378. Ada seat tersisa ya. Dan insya Allah akan rutin diadakan setiap bulannya ya, program pendidikan lembaga terpadu ini. Baik Bapak Ibu semua, masuk ke materi utama tentang Sigro. Ini Sigro ini sebenarnya pupuk apa gitu kan? Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah pupuk Sigro. Ya, narasinya adalah hara makro dan mikro campuran. Kemudian pupuk tabur serbaguna. Nah, ciri pupuk yang baik itu adalah ciri pupuk yang bagus bisa ditabur, bisa disemprot, dan bisa lain-lain. Tapi ini dikhususkan, direkomendasikan untuk tanaman perkebunan, ya, terutama kelapa sawit untuk meningkatkan TBS, tanaman buah segar kelapa sawit. Juga bisa meningkatkan produktivitas tanaman berbuah tahunan, perennial crop ya. Ada durian, mangga, kemudian lengkeng ya, kemudian komoditas-komoditas perkebunan lainnya pun bisa menggunakan ini ya. Nah, jadi si grow ini Bapak Ibu semua
baru masuk di PTBES ya, hanya baru belum sampai 1 bulan. Nah ini produknya ya, dan alhamdulillah baru launching pun sudah mulai ya, direspon oleh para mitra PTBES untuk dipromosikan buat para petani perkebunan kelapa sawit. Nah, Segro ini lebih mengarah kepada teknologi slow release ya, hampir sama dengan best farm slow release ya. Nah, jadi Segro ini eh, dengan mengedepankan konsep slow release, jadi intinya kita memberikan makanan kepada tanaman ya, baik tanaman berbatang keras ya, tanaman berbuah tahunan atau tanaman perkebunan sawit dengan konsep pemberiannya itu dengan respon lambat. Jadi cukup 1 ons per pohon ya, 1 ons per pohon untuk 3 bulan ke depan. Kita mencukupi kebutuhan nutrisinya untuk 3 bulan ke depan. Nah itu adalah teknologi slow release. Nah si grow ini ya dilihat dari legalitas Bapak Ibu semua. Jadi ini diproduksi oleh PT Mineral Jaya Alam Nusantara ya, hampir satu tipe dengan uh, apa namanya satu produsen ya dengan BSA dan fotosintesa. Jadi legalitas ini PT Mineral Jaya Alam Nusantara. Nah, ini adalah perusahaan yang memproduksi Sigro tersebut. Ya, kemudian nomor pendaftaran di Kementerian Pertaniannya serta terdaftar izin edarnya di 01.03.2002 1852. Nah, ini di tahun 2000 tepatnya ya di tahun 2022 kemarin ini baru mendapatkan izin edarnya ya. Nah, kemudian di sini pun disertakan e-katalog. Nah, e-katalog ini berarti produk ini sudah didaftarkan sebagai e-katalog. Jadi Bapak dan Ibu kalau mengklik ya https kemudian tik 2 garis miring e-katalog kemudian sampai ini sampai nomornya dimasukkan ya 722686674 nanti akan keluar e-katalognya produk Sigro ini dan akan mencantumkan harga. Nah, kemudian dari legalitas ini ada kandungan hara yang ditampilkan. Kandungan hara yang ditampilkan. Nah, kenapa Pak yang ditampilkan hanya P2O5-nya tidak NPK-nya? Kemudian hara mikronya hanya berupa zinc, boron, cuprum atau tembaga dan mangan. Itu mah wewenang daripada produsen. Ya, wewenang daripada produsen. Nah, P2O5 ini adalah hara makro primer ya yang dibutuhkan dalam jumlah besar untuk tanaman. 10% yang ditampilkan ya berdasarkan kajian daripada Kementerian Pertanian yang sesuai dengan nomor pendaftaran. Kemudian mikronya ditampilkan hanya beberapa set. Nah itulah strategi pemasaran dari dulu ya bahwa pupuk ini PTBS ini tidak terlalu diekspos mengenai kandungan karena secara pengaplikasian ketika diaplikasikan untuk komoditas kelapa sawit atau komoditas apapun ternyata hasil ternyata bisa meningkat ya. Nah, itulah yang namanya teknologi. Karena kalau dilihat dari kandungan ya, seperti kandungan BSR, fotosintesa, ada 60 kandungan yang tidak dipublikasi secara keseluruhan. Tapi kalaupun ingin bertanya tentang kandungan hara yang realnya berapa NPK-nya gitu, kayaknya sudah ketahuan, hanya juga ada. Ini adalah pupuk apa namanya? Definisinya adalah pupuk hara makro dan mikro campuran. Jadi sudah lengkap sebetulnya ya. Ini secara legalitas. Kemudian fungsi daripada Sigro ini, Bapak Ibu semua, pertama bisa menambah dan meningkatkan unsur hara di dalam tanah. Menambah dan meningkatkan unsur hara dalam tanah. Sering kita sampaikan, Bapak Ibu semua, ketika kita membahas materi tentang natural fertilizer concept, ya konsep pemupukan alami. Kemudian yang terjadi permasalahan di lahan-lahan pertanian, termasuk perkebunan, di Indonesia dan luar negeri sedang mengalami permasalahan yang namanya soil degradation. Soil degradation artinya bukan kerusakan unsur hara dalam tanah ya, tapi hilangnya unsur hara dalam tanah. Nah, sebelum unsur hara itu hilang, maka ada beberapa tahapan yang disebut dengan soil nutrient depletion. Soil nutrient depletion artinya adalah unsur hara yang ada dalam tanah lama-kelamaan akan terus menyusut. Nah, kenapa pertanyaannya bisa menyusut? Kenapa bisa hilang gitu kan? Nah, sebelum hilang kan menyusut dulu. Nah, kenapa bisa hilang dan bisa menyusut dan bisa hilang? Karena apa yang dipanen dengan apa yang dikembalikan ke tanah itu tidak sesuai. Ya, sering kita sampaikan ada beberapa karena komoditas tanam buah segar, ada jeruk, ada bulir padi, ada jagung. Setiap komoditas pertanian perkebunan kalau dipanen, ya itu mengandung 26 kandungan unsur hara dan mineral di dalam.
Artinya, bermuaranya nutrisi yang ada pada tanah itu akan bermuara dalam biji, bumi, dan buah. Nah, sedangkan kemampuan petani hanya bisa mengembalikan tiga unsur hara saja. Tiga unsur hara yang berupa NPK, jelas yang lain-lainnya unsur hara mikro dan mineralnya tidak diberikan, maka setiap tahunnya akan mengalami yang namanya soil nutrient depletion tadi atau menyusutnya unsur dalam tanah. Sehingga terjadilah yang disebut dengan soil degradation. Kalau itu sudah terjadi, maka produktivitas tanaman-tanaman pertanian dan perkebunan di kemudian hari tidak akan lagi seperti yang pertama. Maka dibutuhkanlah pupuk-pupuk yang mengandung unsur hara makro dan mikro yang jauh lebih lengkap. Nah, ini salah satunya fungsi SIGRO inilah bisa menambah dan meningkatkan unsur hara dalam tanah karena mengandung unsur hara yang cukup lengkap. Kemudian memecah koloni pada tanah. Nah, ini apa definisi koloni pada tanah? Sehingga pupuk mudah diserap oleh tanaman. Nah, jadi Bapak Ibu semua, yang namanya tanah ini ada ikatan-ikatannya, ada agregatnya. Jadi agregat ini bukan istilah di sepak bola saja ya, home away. Tapi agregat kalau pada tanah itu definisinya adalah afinitas atau daya ikat mengikat tanah. Nah, bagi tanah-tanah yang sudah tercemar yang namanya pupuk kimia organik yang diaplikasikan secara tidak bijaksana, nah itu bisa dipecah dengan penggunaan SIGRO ini. Karena di SIGRO ini sudah mengandung nutrisi cukup lengkap, salah satunya mengandung asam humat atau asam humus. Nah, humic acid ini mampu memecah, mampu mengurai berbagai bahan-bahan yang bersifat tadi yang menjadi residu, kemudian misalkan unsur aluminium dan ferum mengikat unsur fosfor. Jelas fosfor ini tidak bisa langsung dimanfaatkan oleh tanaman. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tadi kalau logam-logam berat sudah mengikat unsur-unsur utama pada di tanah, maka tanaman tidak bisa memanfaatkan nutrisi tersebut. Maka dibutuhkanlah teknologi yang tepat, yaitu teknologi humic acid asam humat yang ada pada produk ini. Ya, memecah koloni pada tanah, jadi tanah-tanah yang sudah keras itu bisa dipecah dengan adanya teknologi yang ada pada SIGRO ini. Kemudian mengubah zat yang tidak dibutuhkan oleh tanaman menjadi zat yang dibutuhkan tanaman. Jadi banyak Bapak dan Ibu semua. Bayangkan pemupukan untuk sawit itu 8 sampai 12, 8 sampai 15 kilo per pohon per tahun. Nah, maka yang jadi masalah ya 8 sampai 15 kilogram itu, apakah semuanya efektif diserap oleh tanaman? Kalau memang betul diserap, nah berapa yang diserap? Berapa yang menjadi residu dan berapa yang menguap? Apalagi unsur nitrogen. Nah, maka berbagai macam yang namanya zat-zat yang ada di dalam tanah yang tidak bisa terurai lagi dengan adanya teknologi SIGRO ini, maka tanaman ataupun tanah-tanah yang tadinya eh, agregatnya atau koloninya itu bisa dipecah dengan adanya aplikasi SIGRO ini dan memanfaatkan residu-residu kimia sintetis dari pupuk yang tadi tidak bisa dimanfaatkan menjadi pupuk yang terbaik untuk tanaman itu sendiri. Nah, itu salah satu fungsi dari SIGRO. Kemudian mengurai residu kimia sintetis pada tanah. Jadi Bapak dan Ibu semua, inilah sebuah teknologi ya. Nah, kemudian ada yang bilang, kok ada penambahan Pak dari harga dan lain-lain. Nanti kita hitung dulu ya. Nanti kita hitung. Jadi jangan menyimpulkan, kemudian tanpa menghitung, tanpa menganalisa, akhirnya menyimpulkan yang tidak sesuai dengan yang kita rekomendasikan. Maka Bapak dan Ibu, kalau ingin menguasai produk nilai SIGRO ini, diawali dari legalitas pahami dulu. Ya, kemudian nomor pendaftaran e-katalog serta kandungan hara yang direkomendasikan yang diberikan oleh produsen. Kemudian fungsinya pun kita pahami. Ya, nah ini fungsi-fungsi yang tadi disampaikan. Nah, kemudian di sini ada lagi Bapak Ibu semua, ya. Cara pengaplikasiannya. Cara aplikasi dan interval pemupukan SIGRO. Nah, cara aplikasi ini cukup mudah. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah mengaplikasikan produk BSR, ya, kalau BSR, atau Base Pump Solution ini diaplikasikan hanya 50 cm dari pangkal pohon, 20 sampai 30 cm dari pangkal pohon. Ya, kenapa? Karena kita memberikan makanan langsung untuk meristem eh, perakaran ya, meristem perakaran yang ada di bawah pangkal batang. Jadi bukan yang kita berikan makanan ini bukan yang ada di sekitar piringan, bukan di sekitar pangkal batang. Karena di situ ada akar-akar muda ya yang aktif, yaitu bisa memanfaatkan produk SIGRO ini ya sebagai pupuk. Nah, aplikasinya dengan jarak 20 sampai 30 cm dari pangkal pohon. Kemudian kita buat lubang saja untuk menabur ya, memendam 50 cm 50 gram ya, 50 gram atau sekitar 1 sendok takar per lubang. Kemudian dibikin dua titik ya, kiri dan kanannya. Nah, itu cara pengaplikasiannya. Nah,
Tapi ini hanya cara saja, karena nanti kita harus mengetahui dosisnya per pohon itu berbeda-beda. Nah, nanti kita pecah, kita bagi menjadi pengelompokan umur tanaman. Ada TM1, TM2, TM3, dan TM4. Kemudian interval pemupukan tetap ini 3 bulan sekali, hampir sama dengan produk BSR dan fotosintesa. Nah, pertanyaannya Bapak dan Ibu semua, ya, sebelum bertanya, Pak, ini produk pelengkap atau pengganti gitu kan? Nah, sering saya sampaikan ya, produk Sigro ini ataupun produk-produk yang dari PTBS yang sering saya edukasi, kenapa eco farming ada 2 varian, ya. Nah, ternyata ada kalanya di satu daerah tertentu ada yang lebih dominan di produk eco farming yang premium. Nah, di sisi lain original pun ada di tempat-tempat atau di lokasi-lokasi tertentu ya, berdasarkan topografi, ketinggian, kemudian klimatnya, cuacanya, ya, relatif humidity-nya, kelembaban air yang ada di udaranya. Nah, itu yang menyebabkan kenapa PTBS harus memproduksi 2 produk. Nah, begitu pula Sigro dan BSR atau fotosintesa ini. Jadi Bapak dan Ibu kalau mengenal BSR itu harus dikombinasikan dengan fotosintesa. Nah, kalau Sigro ini diaplikasikan untuk kelapa sawit atau tanaman buah tahun lainnya, ini cukup tunggal saja. Nah, kenapa? Karena tadi ada kalanya. Ada kalanya lahan-lahan tertentu yang bersifat marginal. Marginal itu berarti kan memang spesial ya di situ, karena memang miskin hara, miskin bahan organik, kemudian tinggi kandungan mineral, kemudian lahan pasang surut ya, lahan marginal gambut, kemudian lahan marginal mengandung fosfolit merah kuning yang tinggi, berarti bahan organiknya rendah. Nah, maka ini harus diturunkan, harus diaplikasikan menggunakan Sigro. Jadi cara aplikasinya cukup mudah, dengan jarak 20-30 cm dari pangkal pohon. Kalau ini pangkal pohon, nah di sebelah sini 30 cm, sebelah depannya 30 cm. Nah, itu kalau umurnya TM1. Karena kalau TM2, TM3, TM4 sudah berbeda lagi. Tapi cara pengaplikasian seperti itu. Nah, interval pemupukannya 3 bulan sekali, 1 tahun, 4 kali aplikasi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu semua, ketika Bapak dan Ibu sudah menguasai tentang produk knowledge-nya, tentang legalitasnya, cara aplikasinya, dan lain-lainnya, maka selanjutnya Bapak dan Ibu semua, ini seluruh mitra PTBS ya, yang mempromosikan produk ini, maka di sini kita harus tahu bagaimana cara menghitung kebutuhan si grow-nya. Nah, bagaimana yang pertama? Yang pertama, setiap mitra PTBS harus mengetahui, ya, misalkan nih dapat ada yang mau mencoba di lahan 5 hektar gitu kan. Nah, tetap tahapan pertamanya semua mitra PTBS yang mau menggunakan produk Sigro ini harus menghitung atau menanyakan kepada pemilik kebun sawit tersebut, ini jenis sawit, jenis varietas apa, ya. Kemudian hitung populasinya, ya, hitung populasinya pohon kelapa sawit ini untuk dalam luasan 1 hektar. Nah, perlu saya sampaikan di sini. Jadi sawit ini, ya, ada 3 pengelompokan dari jenis pelepah panjang, pelepah menengah, dan pelepah pendek. Kalau pelepah panjang itu populasinya muatnya di dalam luasan 1 hektar itu bisa menampung 120 pohon. Kemudian kalau pelepah menengah di 130 sampai 136 pohon, dan pelepah pendek kapasitasnya bisa 143 pohon. Ya, jadi intinya kita harus mengetahui dulu ini dalam luasan 1 hektar ada berapa. Bapak dan Ibu bisa lihat ketika ada di tengah-tengah kebun sawit, oh ini mah pelepahnya pendek, sudah dipastikan itu adalah populasinya 143 pohon. Kenapa ini harus kita ketahui dulu? Karena di situ kalau ini kita kita mengetahui di awal, maka nanti kita akan mampu menghitung kebutuhan pupuk sigrow-nya. Kalau tidak diketahui ini, ya bingung nanti. Karena setiap per hektar itu berbeda-beda populasinya. Karena tadi kan varietasnya ada pelepah panjang, pelepah menengah, dan pelepah pendek. Nah, ini pahami dulu. Kemudian stadia umur tanaman, Bapak dan Ibu, ya, sering saya sampaikan dalam program edukasi ya, kalau untuk pohon, untuk ternak, kita gunakan istilah umur. Nah, karena masih banyak yang masih menggunakan istilah usia untuk tanaman dan untuk hewan ternak. Itu tidak cocok karena usia itu untuk manusia. Ya. Jadi kita arahkan ke umur. Stadia umur tanaman. Nah, stadia umur tanaman ini sawit yang baru tanam, kemudian sampai 4 tahun itu disebutnya tanaman belum menghasilkan. Karena ada beberapa varietas yang namanya varietas sawit itu ada 4 tahun sudah mulai
belajar berbuah pasir atau buah-buah pertama. Ya, jadi di bawah 4 tahun itu namanya tanaman belum menghasilkan atau yang sering kita sebut dengan TBM, tanaman belum menghasilkan di bawah 4 tahun. Nah, di sini ada lagi istilah TM1, TM2, TM3, dan TM4. TM apa? Tanaman menghasilkan. Satu, kita kelompokkan umur 5 sampai 8 tahun TM1, umur 8 sampai 12 tahun TM2, umur 12 sampai 18 tahun TM3, umur 18 sampai 25 tahun TM4. Nah, jadi kita kalau sudah mengetahui umur daripada kebun kelapa sawit yang mau kita prospek, kemudian kita tanya juga kepada pemilik kebun sawit, oh ternyata di 17 tahun umurnya, berarti sudah masuk ke TM3. Karena ini ada hubungannya dengan dosis yang dibutuhkan setiap tanaman, dan nanti ada hubungannya juga dengan kebutuhan sigrow yang dibutuhkan dalam luasan 1 hektar tadi. Jadi prinsipnya Bapak Ibu semua, ketika Bapak Ibu punya tantangan, Pak ada yang siap demplot 10 hektar, mau 10, mau 200, mau berapa ribu pun tetap kita konversi ke luasan 1 hektar dulu. Nah, ada pun nanti lahan yang mau didemplotnya 10 hektar, berarti dikali 10. Nah, itu cara penghitungannya. Nah, kemudian baru dari cara menghitung kebutuhan sigrow ini, yang poin yang ketiga, baru kita bisa menghitung kebutuhan sigrow-nya berapa. Ya. Nah, kemudian dosis aplikasi sigrow berdasarkan stadia umur tanaman. Ini penting diketahui dulu ya. Tanaman belum menghasilkan atau TBM umur di bawah 4 tahun, kita bisa memberikan dosisnya 1 sendok takar. Nah, 1 sendok takar di sini ada gambarnya Bapak Ibu semua ya. Di bagian bawah tuh ada tangan sedang memegang sendok takar. Nah, jadi kalau kita mau mengedukasi produk ini, ya, harus tuntas. Jangan sampai tanaman TBM umur di bawah 4 tahun, 2 dosis, 1 sendok. Kemudian tidak ada istilah takar, tidak ada istilah makan, jadi bingung karena 1 sendok itu berbeda-beda definisinya. Ada 1 sendok, 1 sendok apa namanya, sendok tembok kalau di apa pekerjaan ini ya, bangunan, ada 1 sendok makan, ada 1 sendok teh. Nah, maka harus tepat. Tanaman belum menghasilkan umur di bawah 4 tahun, dosisnya 1 sendok takar setara dengan 50 gram. Nah, jadi setiap apa namanya, 1 dus itu biasanya sudah diberikan 1 sendok takar, perkiraan sekitar 50 gram. Nah, itu di bawah 4 tahun boleh diaplikasikan dengan dosis 50 gram per pohon. Ya. Kemudian TM1 umur 5 sampai 8 tahun, dosisnya sesuai rekomendasi daripada e-katalog dan daripada produsen, dosisnya itu adalah 2 sendok takar atau setara dengan 100 gram per pohon. Ya, 2 sendok takar atau 100 gram per pohon. Nah, kemudian umur 8 sampai 12 tahun, ini pun dosisnya berbeda dengan yang umur 5 sampai 8 tahun. Dosisnya 3 sendok takar 150 gram per pohon. Pak, bagaimana kalau pas tepat ini ada di 8 tahun? Ya silakan mau menggunakan TM2 pun tidak ada masalah. Cuman di bawah 8 tahun atau 5 sampai 8 tahun itu hanya 1 on saja atau 50 gram dikali 2, 100 gram. Itu ya. Kemudian TM3 umur 12 sampai 18 tahun, dosisnya 4 sendok takar setara dengan 200 gram per pohon. Maka ketika ada pertanyaan, 1 pot sigrow bobotnya 2 kilogram, itu untuk berapa pohon? Kan bingung. Kalau yang tidak tahu ilmunya ini bingung, karena kategorinya bisa 8 sampai 20 pohon, tergantung tadi stadia umur. Maka stadia umur ini harus dikuasai oleh seluruh mitra PTBS. Ini sudah saya bagikan secara free ya. Slide ini saya hitung-hitung, saya diberikan tugas oleh owner PTBS, manajemen support system, serta produsen. Kemudian saya buat slide ini untuk mempermudah. Jadi Bapak dan Ibu tadi persyaratan-persyaratannya harus dikuasai dulu, cara menghitung kebutuhannya ya. Ketahui dulu populasinya, stadia umur tanamannya, kemudian kebutuhan sigrownya. Ini dari cara menghitung dosisnya seperti ini. Jadi ketika kita berhadapan dengan pemilik kebun sawit, ternyata umurnya 22 tahun Pak, dari penghitungan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, umurnya misalkan 22 tahun, berarti masuk ke TM4. Nah, dosisnya sampai 250 gram atau setara dengan dosisnya 5 sendok takar. Nah, ini gambarnya 5 sendok takar, itu yang hijau itu yang ada tangan, itu namanya 1 sendok takarnya 50 gram. Keterangan, TBM tanaman belum menghasilkan, kemudian TM tanaman menghasilkan 1 sendok takar setara dengan 50 gram. Nah, kemudian cara hitungan berikutnya lagi, ya, cara menghitung kebutuhan sigrow. Salah satu contoh, kita ambil samplingnya
populasinya 120 pohon per hektar. Ya. Jumlah populasi 120 pohon per hektar. Nah, ini kita belum berbicara tentang yang 143 karena nanti berubah lagi hitungannya, kebutuhannya. Nah, kita ambil sampling saja dulu ya supaya untuk dasar cara kita menghitung kebutuhan SIGROW. Nah, ini jumlah populasi 120 pohon per hektar, stadia umur tanaman TM1 umur 5 sampai 8 tahun, interval aplikasi 3 bulan sekali atau 1 tahun 4 kali aplikasi. Nah, kita hitung. Aplikasi pertama dibutuhkan karena ini TM1 ya umur 5 sampai 8 tahun 100 gram per pohon atau 2 sendok takar dikali 120 pohon setara dengan 12 kg SIGROW satu kali aplikasi. 12 kg SIGROW itu setara dengan apa? Setara dengan satu dus atau satu karton. Karena satu karton SIGROW ini isinya ada 6 pouch. Nah, ini kita apa namanya? Kita sepakati ya. Ini satu pouch ya, satu pouch isinya 2 kg. Satu pouch isinya 2 kg. Nah, kalau ada pertanyaan ini bisa berapa pohon? Tergantung tadi stadianya. Bisa 8 sampai 20 pohon tergantung tadi stadianya. Nah, ini kita ambil stadia yang umurnya TM1 umur 5 sampai 8 tahun. Aplikasi pertama 100 gram per pohon atau 2 sendok takar, kita aplikasikan kiri dan kanannya ya 20 sampai 30 cm dari pangkal pohon. Kita buat lubang menggunakan satu cangkul saja, kemudian tabur, itu dikali 120 pohon setara 12 kg SIGROW. 1 tahun 4 kali aplikasi, maka aplikasi kedua, ketiga, dan keempat masih tetap membutuhkan 12 kg SIGROW dikali 4 aplikasi, maka dibutuhkan 48 kg ya atau 24 pot setara dengan 4 dus. 4 dus ya atau 4 karton. Ini untuk yang umurnya TM1 ya di 5 sampai 8 tahun. Kemudian jumlah populasi yang sama-sama kita hitung pun sama ini ya, di 120 pohon per hektar. Tapi TM-nya TM2. TM2 itu setara dengan umur 8 sampai 12 tahun. Jadi Bapak dan Ibu ketika menanyakan ini umur sawit berapa? Oh, penanaman tanggal bulan sekian, tahun sekian. Oh, berarti masuk di 10 tahun. Maka gunakanlah dosis TM2 yang membutuhkan 3 sendok takar per pohon. 3 sendok takar bisa nggak Pak diaplikasikan 3 lubang? Boleh, tidak ada masalah. Bisa nggak 2 lubang? Boleh. Yang penting dosisnya nanti yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanannya, kemudian nanti yang satu sendok lagi dibagi 2 lagi boleh. Atau dibuat 3 titik boleh, tidak ada masalah. Ya. Nah, jadi di TM2 ini kebutuhan SIGROW-nya ini nanti akan dibutuhkan ya selama 3 bulan sekali aplikasi atau setelah 4 kali aplikasi. Ini hampir setara dengan jumlah kebutuhan SIGROW ini 72 kg atau 36 pot setara dengan 7 dus. Ya. Ya, atau dengan 36 pouch ya. 36 pouch berarti 36 bungkus tadi ya. 72 kg. Nah, kemudian di TM3-nya kita membutuhkan 4 takar. 4 sendok takar per pohon dikali 120 pohon atau setara 200 gram per pohon dikali 120 pohon setara 24 kg SIGROW atau 2 dus satu kali aplikasi. Nah, ini dibutuhkan SIGROW-nya 96 kilo. Nah, 96 kilo ini langsung dibagi 2 setara dengan 46 pouch ya. 60 atau setara dengan 8 dus. Nah, jadi ini semua dihitung ya. Diawali dari tadi populasinya, kemudian stadia umur tanamannya, baru nanti akan ketahuan ini. Nah, ini kita sampaikan saja dulu ya mengenai tentang cara menghitung kebutuhan SIGROW ini. Karena ini ada ketepatan dosis, ada efisiensi biaya nantinya. Kalau Bapak dan Ibu tidak mengetahui ini, cara pengaplikasian ini, TM1, TM2, TM3, TM4, maka nanti bingung sendiri berapa kebutuhannya. Ternyata di pukul rata umur 17 tahun diberikan 2 sendok setelah 100 gram, dosisnya kurang. Memang ada efisiensi, tapi dosisnya kurang, tidak optimal. Nah, ini yang T4 3 bulan sekali aplikasinya ya. Nah, ini setara dengan ya, lanjut lagi. Nah, ini yang T4 umur 18 sampai 25 tahun berarti kisarannya ya. Opa pas 18 tahun. Nah, berarti kita bisa kategorikan T4 tidak ada masalah. Nah, yang TM3 itu di bawah 18 tahun ya, atau setara dengan yang ini 12 sampai 18 tahun.
Nah, ini kalau sudah kita ketahui yang kebutuhan ini dibutuhkan 120 kilogram SIGRO atau setara 60 pos ya setara dengan 10 dus. Nah, sekarang kita hitung-hitungan. Nah, saya sudah koordinasi juga ya dengan Sport System dan beberapa leader ya yang bisa menghitung kebutuhan ini ya. Jadi Bapak dan Ibu semua, produk ini produk ini bisa didapatkan melalui sistem penukaran yang ada di PT BES ya, melalui sistem penukaran. Misalkan Bapak dan Ibu sudah order nih produk minuman kesehatan ataupun produk pupuk lainnya, kemudian mau menginginkan produk ini berarti melalui sistem penukaran. Kemudian ketika kita mempromosikan produk SIGRO ini kepada para pemilik kebun sawit, kalau misalkan untuk lembaga pemerintahan dan lain-lain membutuhkan produk ini, nah kita bisa memanfaatkan e-katalognya. Nah, e-katalog ini seharga 250.000 per 2 kilogram atau per posnya setara dengan 250.000. Nah, beda lagi dengan sistem yang ada di PT BES. Nah, saya pernah hitung TM1, TM2 itu oke masih murah, tapi kalau sudah TM3 dan TM4, kalau kita menggunakan harga e-katalog, itu harganya jauh lebih mahal, ada selisih 2 sampai 3 juta per hektarnya. Nah, maka supaya ada efisiensi, nah ini harus dikuasai semua. Bapak dan Ibu yang belum mendapatkan materi ini, nanti bisa japri ke saya atau nanti bisa nanyakan di grup, karena sudah saya bagikan nih seluruh grup yang ada di dalamnya, ada nama saya di dalamnya. Ya, karena ini penting untuk diketahui. Nah, kebutuhan sarana produksi SIGRO. Jumlah populasi 120 pohon. Jelas, ini kalau 143 pohon sudah berbeda lagi hitungannya ya. Tapi kita perhitungan samplingnya seperti ini saja, supaya mudah dipahami dulu ya. Jumlah populasi 120 pohon per hektar. Stadium umur tanaman TM1 umur 5 sampai 8 tahun, interval aplikasi 3 bulan sekali, maka dibutuhkan SIGRO-nya setara 48 kg atau 24 pot setara 4 dus atau per hektar per tahun ya, untuk kebutuhannya. Kemudian yang TM2 dibutuhkan 72 kg atau setara dengan 36 pot ya, setara 7 dus per hektar per tahun. Kemudian satu lagi, kebutuhan sarana produksi SIGRO yang TM3 ini dibutuhkan 96 ya, 96 kilogram atau setara dengan 48 pos setara dengan 8 dus atau 8 karton per hektar per tahun. Nah, kemudian yang T4 di jumlah kebutuhan SIGRO-nya 120 gram atau setara dengan 60 pos setara dengan 10 dus atau 10 karton per hektar per tahun. Nah, sekarang kita hitung-hitungan. Karena ini Bapak dan Ibu ya, yang menarik di sininya nih, apakah ada efisiensi biaya? Nanti akan kita bahas. Analisis biaya sarana produksi penggunaan SIGRO. Jumlah populasi 120 pohon per hektar, stadium umur tanaman TM1 umur 5 sampai 8 tahun, interval aplikasi 3 bulan sekali, 1 tahun 4 kali aplikasi. Jumlah kebutuhan SIGRO-nya itu 48 kg atau 24 pos setara 4 dus per hektar per tahun. Ya ini untuk TM1. Nah, bagaimana cara menghitung kebutuhannya? Nah, ini ada yang menyarankan, udah Pak dikali saja harga repeat order di 2 juta misalkan harga repeat ordernya. Sudah pernah saya hitung, karena gini ya, setiap para pemilik kebun sawit itu belum tentu yang bersangkutan ini kan eh, bisa mendapatkan harga repeat order karena belum join. Nah, maka di sini ada harga plus order, saya hitung-hitung, hitungan yang terbaik itu ya ini. Nah, kita bisa hitung, harga plus order kita joinkan di 3,3 ya, dengan catatan nanti bisa mendapatkan 28 PV product value, ini basic ya. Kemudian ada biaya tambahan 28 PV dikali 100.000 per PV-nya, maka 3.300.000 ditambah 2.800.000, hitungannya berarti 6.100.000 ya. Produk yang digunakannya 24 PV ya, atau 24 kali 2 kg per PV-nya atau per posnya, itu setara dengan 48 kilo kebutuhannya. Nah, maka kalau kita hitung di sini dibutuhkan 6.100.000 ya, 6.100.000 per 6.100.000 per hektar per tahun. Nah, sekarang kita hitung 6.100.000 ya dibagi 120 pohon, hanya 50.800. Sangat murah sekali Bapak Ibu semua. Biaya untuk pemupukan sawit di TM1 umur 5 sampai 8 tahun 6.100.000 ini bisa didapatkan atau kita bisa mendapatkan harga 50.833 rupiah.
Nah, kita perlu hitung dulu hasil kajian waktu kita mengobservasi dan meriset analisis biaya untuk BSR dulu. Jadi para pemilik kebun sawit memupuk sawit itu ada yang mulai 97.000 sampai 225.000 per pohon per tahun. Tergantung tadi ya, stadia umur tanaman. Makanya ini harus dikuasai nih ilmu mengetahui stadia umur tanaman ya. Karena di sini ada dosis. Nah, kemudian ini harga terbaik ya, supaya kita bisa mendapatkan kebutuhan pupuk yang dibutuhkan dalam luasan 1 hektar. Juga para pemilik kebun sawit yang belum join pun sudah kita joinkan sebagai mitra PTBS. Nah, nanti di kemudian hari baru ketika ada pemupukan lagi kita bisa mendapatkan efisiensi yang sangat luar biasa. Tidak apa? Ketika dijoinkan sebagai basic saja, di sini sudah ada efisiensi sampai 50.000 di bawah dari standar penggunaan pupuk yang digunakan para pemilik kebun sawit. Jelas di sini ada efisiensi biaya. Nah, oke ya, produk yang digunakan hanya 24 PV. Nah, sisanya ada 4 PV juga. Ada juga beberapa yang menyarankan, Pak, langsung saja Pak, kali harga repeat order. Karena memang repeat order itu bisa didapatkan ketika petani pemilik kebun sawit sudah menjadi mitra. Nah, sedangkan di tahap awal ini, kebanyakan sebagian besar para pemilik kebun sawit itu belum menjadi mitra, maka diarahkan harus menjadi uh, join sebagai mitra PTBS ya, mengambil paket basic dulu. Nah, ini hitungannya seperti ini ya. Jadi cukup ambil basic ya di 3.328 PV produk value. Nah, kemudian analisis biaya produksi SIGROW untuk TM2-nya. Nah, TM2 ini tetap kita arahkan di basicnya yang 3,3 supaya bisa mendapatkan 28 PV product value ya. Kemudian harga repeat ordernya 2 juta karena kita masih membutuhkan 16 PV lagi ini ya. Kemudian 44 PV yang dibutuhkan ya supaya kita mendapatkan 72 kilogram ya di TM2 ini, maka saya masukkan harga first ordernya di 3.300 mendapatkan 28 produk, kemudian ada repeat ordernya 16 PV karena sudah pasti jadi mitra nih, karena sudah join ya 3,3. Kemudian di situ ada biaya tambahan 44 PV dikali 100.000 ya, maka dihitung-hitung di sini 9.700.000. 9.700.000. Produk yang digunakan hanya 36 PV, maka di sini ada sisa 8 PV lagi untuk di musim berikutnya. Nah, ketika Bapak dan Ibu mempromosikan produk ini, ada orang yang memang sedang mau menginginkan harga HPP-nya sesuai dengan e-katalog. Nah, ternyata jelas harga TM1 dan TM2 ini kalau dihargakan e-katalog, ya ini ada selisih beberapa ratus ribu saja. Tapi kalau dimasukkan harga sistem di PTBS, ya Bapak dan Ibu, bahwa produk ini tidak akan tercantum di web resminya PTBS, karena bisa didapatkan melalui sistem penukaran, karena memang produk ini ya dikhususkan kita memanfaatkan e-katalognya ketika ada beberapa perusahaan yang menggunakan e-katalog. Tapi kalaupun ingin ada efisiensi, maka masukkanlah sistem perhitungan ketika setiap pemilik kebun sawit bisa join di PTBS, nah di situ ada efisiensi biaya. Jadi bisa dihitung Bapak dan Ibu semua ya. Kalau misalkan kita mau menghitung kebutuhan 72 kg untuk TM2 ini ya, atau 136 kos dikali 250.000 nanti tidak akan jauh beda dengan ini. Tapi yang hitungan TM3 dan TM4 karena ini membutuhkan sigrol dalam jumlah besar, maka di sini kalau saya menghitung ya, di sini harga first order 2.850.000 ya, setara dengan 16 PV. Nah, ini dijoinkan basicnya di 2.850.000 saja. Supaya bisa mendapatkan 16 PV. Kemudian harga repeat ordernya kita 2.800 ya, secara 32 PV. Kemudian dihitung-hitung ini nanti akan mendapatkan ya 48 PV ini, maka ada biaya tambahan 48 PV dikali 100.000 karena ada untuk produk Sigro ini ada penambahan 100.000 per PV-nya. Maka di sini hitung-hitung 2.850.000 basic, kemudian 2.800.000 untuk harga repeat order 32 PV, kemudian dikali 100.000 dikali 48 PV, maka dibutuhkan 10.450.000. Nah, ini kalau kita hitung Bapak Ibu semua, 10.450.000 ya, 10.450.000 ya dibagi 120 pohon,
87.000 tetap masih murah dibanding tadi petani sawit yang menyampaikan kepada kita mulai dari 97.000 sampai 225.000 per pohon per tahun. Ini hanya 10.450.000 dibagi 120 pohon hanya 87.083 rupiah saja, tetap murah. Nah sekarang kalau dihargai harga e-katalog, karena tetap mau menggunakan e-katalog ya silahkan. Nah kita hitung kebutuhannya ini kan sudah diketahui ya, 48 pouch, 48 pouch ya dikali 250, 12 juta. Ini saya hitung. Ya, kan di sini ada efisiensi bisa sampai 1.600.000-an. Ada efisiensinya. Jadi itu pilihan silakan. Jadi Bapak dan Ibu mau menggunakan e-katalog boleh silakan gitu kan. Nah, jadi e-katalog ini kalau kalau di TM1 TM2 bedanya tipis ratusan ribu, tapi kalau masuk ke TM3 dan TM4 itu selisihnya 1.600.000 ini tadi ya sampai 2 jutaan ya. Nah, ini sudah kita hitung tadi ya. Ini yang ketika mitra PT BES mau mempromosikan produk Sigro menggunakan sistem yang dari PT BES ini jauh lebih murah. Jadi jatuhnya ini 87.000 ya, 87.000 rupiah per pohon per tahun ya. Nah, sekarang masuk ke TM ya, masuk ke TM4. Nah, karena dibutuhkan 120 kilogram, cara menghitungnya gini ya, 120 kilogram ya, 120 kilogram dikali 250 itu bisa 30 juta. Tidak akan masuk hitungan kita ini. Maka PTBS memberikan harga spesial ya karena memang ini produk ini dipasarkan juga oleh PTBS dan melalui strategi apa pemasaran sistemnya melalui sistem penukaran ya. Tapi ini pun kita sampaikan juga ya kepada mitra PTBS kalau ingin ada efisiensi menggunakan sistem yang dari PTBS ini. Jadi bagi para eh, perusahaan dan lain-lain ingin mengeluarkan katalog silakan, cuman harganya jauh lebih tinggi. Tapi kalaupun kita ingin mendapatkan harga yang jauh lebih murah, yang menggunakan sistem seperti ini. Nah, jadi harga first order, karena ini membutuhkan 120 kg atau setara dengan 10 dus, kita joinkan di FO di 3.300.000. 28 PV product value ya, 28 pouch ya. Kemudian harga repeat order 7.832 PV ya. Nah, kemudian 120 kg ini setara dengan 60 pouch. Maka di sini biaya tambahan untuk 60 PV ini kali 100.000 ya ada tambahan. Maka di sini ada hitungannya 6 juta ditambah 3.300.000 tambah 2.800.000 maka dihitung 12 juta 100.000 rupiah. Nah ini 12 juta 100.000 rupiah ya 12 juta 100.000 rupiah dibagi 120 pohon 100.833 rupiah per pohon per tahun tetap masih murah. Tadi kisaran 97 sampai 225.000 tergantung stadium umur tanaman. Nah, kalau harga ini digunakan harga e-katalog jatuhnya bisa 30 juta. Ya, 120 dikali 250 tadi ya. 120 kilo ya, 120 kilo mohon maaf 60 kilo ya. Saya ulang lagi mohon maaf. 60 kilo atau setara 60 pos dikali 250 15 juta, mohon maaf bukan 30 juta. Ya. Jadi di sini ada selisih sampai 3 juta. Nah, jadi Bapak dan Ibu silahkan harus menguasai keilmuan ini. Ya, saya ulang lagi mohon maaf ya. Jadi saya tadi salah menghitung. Jadi kalau di harga e-katalog 250.000 dikali 60 kg itu 15 juta. Nah, yang menggunakan sistem di PTBS bisa 12 juta 100.000. Nah, jadi Bapak dan Ibu silahkan mau menggunakan produk Sigro ini menggunakan sistem yang mana? Mau menggunakan sistem apa namanya? Sistem e-katalog boleh, mau menggunakan sistem yang ada di PTBS boleh. Ya, tergantung daripada pangsa pasar yang membutuhkan produk ini. Ya, tapi saran daripada apa namanya dari manajemen support system yang mengarahkan lebih baik menggunakan sistem yang ada di PTBS ini. Ya, jadi materi penggunaan produk ini cukup simpel. Ya, bagaimana kinerja? Nah, ini pertanyaan kinerja ya. Ini mengenai analisis penggunaan biaya produksi ya. Kalau kinerja simpel, hampir sama dengan produk based on service. Jadi yang namanya produk slow release, dia mampu meningkatkan unsur hara ketika kontak dengan kelembaban yang ada pada tangan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena
secara prinsip nutrisi bisa diserap oleh tanaman berupa larutan. Nah, spesial untuk tanaman kelapa sawit, dengan adanya kelembaban nisbi yang ada di sekitar perkebunan kelapa sawit, ini akan bereaksi, akan cepat terurai, akan cepat menjadi larutan, sehingga sistem perakaran mudah menyerap nutrisi yang kita berikan. Makanya ini sebagai salah satu teknologi, karena memang tidak setiap perkebunan sawit itu bisa mendapatkan air, maka teknologi inilah yang mudah untuk diaplikasikan. Ya, kalau kita melihat beberapa video Bapak dan Ibu semua yang tampil, ada yang 17 tahun diaplikasikan hanya 2 sendok saja, secara dosis itu kurang. Makanya kita mengingatkan di dalam upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas hasil, salah satunya di situ ada ketepatan dosis. Nah, ketepatan dosis kembali lagi ke sini, ya kita harus mengetahui dosis ini, ya dosis apa namanya dosis stadia tanaman ini kita harus mengetahui dulu. Berapa umur tanaman yang mau kita demplotkan produksi grow ini? Nah, misalkan tepat di 13 tahun, Pak. Oh, berarti masuknya ke TM3, dosisnya 4 sendok takar, sekarang 200 gram per pohon. Nah, itu hitungannya seperti itu ya. Jadi, ketika Bapak dan Ibu ingin mengetahui bagaimana cara pengaplikasian produksi grow ini, maka yang pertama kali kita harus kuasai keilmuan ini, yaitu kita harus menghitung populasi kelapa sawit dalam luasan 1 hektar. Ya, hitungan populasi kelapa sawit dalam luasan 1 hektar. 120 pohon, ya, kemudian untuk pelepah panjang, 136 pohon pelepah menengah, dan 143 pohon untuk pelepah pendek. Nah, kalau sudah kita mengetahui tadi populasi kelapa sawit, ya, karena dengan kita lihat jenis pelepahnya, maka nanti kita akan mengetahui hitung-hitungan kebutuhan si grow-nya dalam luasan 1 hektar. Nah, kemudian stadium umur tanaman pun ini akan berpengaruh terhadap kebutuhan produksi grow in dalam luasan 1 hektar. Umur 5-8 stadia umur TM1 berbeda dengan yang umur TM4 yang berumur 18-25 tahun. Nah, maka Bapak dan Ibu semua, penting slide ini dikuasai, dipahami ya. Bagi yang belum mendapatkan slide ini, boleh nanti japri ke saya, nanti saya bagikan ya secara free untuk menunjang produk knowledge, produk ini ya, produk Sigro ini. Nah, kemudian bagaimana respon penggunaan produk ini? Nah, Bapak dan Ibu jangan spekulasi. Jadi aturan daripada lembaga-lembaga yang menyelenggarakan untuk pengujian uji mutu dan uji efektivitas salah satu komoditas kelapa sawit misalkan ya, itu membutuhkan waktu rata-rata minimal 2 tahun. Nah, minimal kita merekomendasikan produk ini, kita sampaikan itu di 1 tahun paling cepat. Maka harus sabar. Jadi pengaplikasian produk slow release ini harus sabar. Tidak bisa sekali aplikasi baru menyimpulkan macam-macam, tidak bisa. Ya, baru aplikasi, wah kadar bosugan meningkat hasilnya sekian. Baru 1 kali aplikasi, wah malah pembungaan atau pembuahan tidak maksimal. Tidak bisa. Itu harus 1 tahun. Kita bisa menyimpulkan penggunaan produk slow release ya, teknologi berbasis slow release ini, terutama Sigro ini, itu paling cepat itu 1 tahun atau 4 kali aplikasi. Nah, bagi tanaman-tanaman yang sudah menghasilkan TM1 sampai TM4, itu pun kita bisa menyimpulkan nanti kesimpulannya adalah yield per tahun. Yield per tahun itu apa? Hasil yang didapatkan, ya, tandan buah segar dalam satuan tonase atau kilogram pun boleh, ya, per hektar per tahun. Makanya kisaran daripada panen sawit dalam luasan 1 hektar, yield per tahunnya, itu kisarannya berbeda-beda, mulai dari 15 ton sampai 30 sampai 35 ton per hektar per tahun, berbeda-beda. Ya. Jadi secara hitung-hitungan penggunaan produk Sigro ini kita bisa merekomendasikan kepada siapapun supaya tidak terjadi overclaim. Ini bisa diaplikasikan dan kita bisa menyimpulkan hasil setelah 1 tahun aplikasi. Ya, jadi tidak ada lagi nanti polemik 1 tahun 1 kali aplikasi sudah menyimpulkan macam-macam. Karena sawit ini membutuhkan ya tadi ya paling cepatnya 1 tahun, paling cepat itu pun kita sudah mulai meraba-raba, oh ternyata peningkatan sudah kelihatan nih. Nah, kalau berbicara masalah peningkatan 15-50%, itu alhamdulillah ya, karena produk ini sudah diuji coba juga ya di berbagai daerah-daerah. Nah, kemudian itu salah satu rekomendasi Bapak dan Ibu
ketika mau mengadakan akad kontrak penggunaan produk ini, maka rekomendasikan untuk 1 tahun. Nah, kita pahami dulu ini TM berapa. Oh Pak, ini sudah dipastikan TM3 Pak, karena ini umurnya 15 tahun. Berarti kebutuhannya kalau TM3 ya, TM3 ini TM3 ya, kebutuhannya 96 kilogram, hampir 1 kintal ya, atau setara dengan 48 pos, setara dengan 8 dus. Nah, maka di sini kita menyediakannya eh, produk Sigro ini untuk luasan 1 hektar TM3 ya, untuk 1 tahun ke depan. Nah, begitu yang direkomendasikan oleh produsen. Jadi, Bapak dan Ibu harus memahami cara pengaplikasian produk Sigro ini, jangan sampai keliru. Nah, kemudian, Pak, bagaimana cara aplikasi untuk tanaman perennial crop berbuah tahunan? Nah, tanaman perennial crop berbuah tahunan itu ada yang masuk kategori perkebunan, ada yang masuk ke hortikultura. Jadi, tanaman berbuah tahunan itu tidak tidak semuanya tanaman perkebunan dan tidak semuanya juga hortikultura. Salah satunya cengkeh. Kan teman-teman sudah kita bahas. Ciri daripada komoditas perkebunan, hasil panennya tidak bisa langsung dikonsumsi, harus diolah dulu. Ada sawit, ada cengkeh, ada vanili, ada kakao, ada kopi, ya. Nah, itu semua komoditas perkebunan, tapi rata-rata berbuah setahun sekali, gitu kan. Nah, ada juga tanaman berbuah tahunan, tapi kategorinya hortikultura. Tanaman berbuah tahunan hortikultura apa? Ada durian, durian kan tidak harus diolah dulu, bisa dikonsumsi langsung. Ada lengkeng, ada manggis, ada rambutan, mangga, dan lain-lain. Itu adalah tanaman berbuah tahunan. Nah, bagaimana Pak cara pengaplikasiannya? Tetap tidak jauh beda dari ini. Ya, seperti itu tidak jauh beda dari ini. Cuman bedanya, kalau untuk tanaman berbuah tahunan, karena dia rata-rata itu kategorinya tanaman dikotil, tanaman berkeping dua, bijinya berkeping dua ya, yang memiliki akar tunggal yang menghujam ke bumi, ke bawah. Berbeda dengan yang namanya akar serabut pada famili palem-paleman, palmae. Maka famili palem-paleman ini sebagian besar ya hanya mengenalkan relatif humidity ataupun kelembaban nisbi yang ada pada di udara, kadar air yang ada di udara, itu sudah cukup. Tapi kalau tanaman berbuah tahunan tetap harus ada penyiraman, itu kuncinya. Nah, ini kita bisa gunakan cara seperti ini Bapak Ibu semua. Misalkan kita mau mengaplikasikan tanaman durian, tapi belum menghasilkan, ya jangan banyak-banyak. Kita gunakan TM1 saja. TM1 50 gram di bawah 4 tahun karena belum berbuah, dibikin beberapa titik, ya, kemudian tapi harus ada penyiraman. Ya, bedanya itu saja kalau tanaman dikotil. Tanaman monokotil, tanaman berkeping satu contohnya, famili palem-paleman, ada kurma, ada kelapa sawit, ada jambe, ada padi, ya kalau tanaman semusimnya, ada jagung itu tanaman monokotil. Nah, kalau tanaman dikotil, tanaman yang memiliki berbiji berkeping dua. Nah, berbiji berkeping dua ini eh, berbeda ya cara pengaplikasinya. Saran dari saya berdasarkan kajian kita sebelumnya seperti BSR itu harus ada penyiraman ya. Jadi jangan diberikan berupa pupuk ya. Ini khusus di kotil ya. Nah, misalkan kita mau mengaplikasikan durian sudah masuk ke umur baru belajar berbuah di umur 5 tahun sampai kisaran 8 tahun. Nah, kita berikan 1 gram, mohon maaf, 2 sendok takar setara dengan 100 gram. Ya, dibikin 2 titik boleh silakan, cuman kita harus siapkan juga penyiraman. Itu bedanya. Nah, kemudian keberhasilan si grow ini, karena memang kalau kita kaji ya, di sini tidak dicantumkan semua mengenai kandungan-kandungan yang ada. Yang jelas di sini mengandung kalium yang cukup tinggi, kemudian mengandung fitohormon berupa gibralin untuk memacu pembuahan di luar musim. Nah, ini yang ada pada produk Sigro. Nah, ketika Bapak dan Ibu mengaplikasikan produk base farming di musim penghujan, rata-rata itu arahnya tetap direspon tanaman, tapi arahnya hanya sebatas vegetatif saja. Vegetatif itu pertumbuhan yang lebih mengarah kepada perbanyakan daun, tunas, ya, kebesaran batang, akar, dan itu ke arah vegetatif. Arah generatif biasanya ke munculnya bunga dan pengisian atau jadi pentil dan pengisian buah, itu ke arah generatif. Jadi ketika kita mau mengaplikasikan produk Sigro ini, mau kita mengaplikasikan produk Sigro ini, khusus untuk tanaman lengkeng, udah ketahui nih, sudah diketahui umurnya 7 tahun Pak, baru setelah penanaman, itu dosis TM1 saja. Jadi hampir sama dengan ini cara aplikasinya, cuman bedanya
harus ada penyiraman yang rutin karena beda tanaman dikotil dengan tanaman monokotil. Tanaman monokotil tadi kategorinya tanaman berkeping satu ya, bijinya itu ada kurma, jambe, kelapa ya, kelapa sawit ya, itu masuk ke tanaman monokotil ya. Kalau yang dikotil ini wajib ada air ya, meskipun ini teknologi apa namanya? Teknologi slow release ya, respon lambat ketika kita pemberian pengaplikasian. Karena secara prinsip ya, nutrisi bisa dimanfaatkan oleh meristem perakaran ketika berupa larutan ya, ketika berupa larutan. Larutan itu apa? Kan grow di apa kemudian disiram di lahan yang sudah kita pendam, nah itu akan menjadi larutan. Nah, larutan itulah nanti yang sedikit demi sedikit akan dimanfaatkan oleh meristem perakaran. Nah, biasanya Bapak dan Ibu semua, kunci keberhasilan aplikasi grow ini kalau kita aplikasikan di apa namanya di komoditas tanaman berbuah tahunan untuk hortikulturanya ya, durian, manggis, mangga, rambutan, lengkeng dan lain-lain. Kalau ingin ada keberhasilan, kita harus ketahui dulu musim yang ada di daerah tropis ini. Yang pertama, musim pertama ya. Yang pertama, 12 bulan yang kita alami di daerah tropis ini nanti akan dibagi menjadi dua session atau dua musim. Ada musim penghujan dan musim kemarau atau musim panas ya. Bedanya dengan di Eropa ada 4 musim ya. Nah, di musim penghujan, kalau kita mengaplikasikan produk base farming, itu arahnya pasti akan ke vegetatif. Bukan tidak direspon dan bukan tidak mau mengeluarkan bunga, tapi memang curah hujan yang tinggi itu akan menyebabkan pencucian hara sehingga tanaman akan dipacu untuk mengarah kepada pertumbuhan vegetatif. Nah, sekarang batasannya bulan apa ke bulan apa yang disebut bulan basah atau bulan kering. Nah, pengalaman saya menganalisis ya tentang agroklimatologi dulu mempelajari keilmuan ini. Klimat yang ada di Indonesia ini, daerah tropis ini, sebagian besar ketika masuk bulan Juli, itu adalah awal daripada musim yang kita sebut musim panas atau musim kemarau. Bahkan di bulan Juni ini pun sudah ada daerah-daerah yang sudah mulai kekeringan. Itu berbeda-beda ya. Nah, ketika kita mengaplikasikan di bulan Juli, kita katakan awal daripada musim kemarau atau akhir daripada musim penghujan, kemudian kita pendam untuk tanaman berbuah tahunan, kita tetap penyiraman rutin, maka setelah itu selama 1 bulan ke depan tidak ada hujan, maka sudah dipastikan 3 sampai 4 pekan ke depan itu bunga akan muncul semua. Kenapa? Karena syarat munculnya bunga untuk tanaman berbuah tahunan jenis dikotil, syarat munculnya bunga dia terpacu dengan adanya unsur kalium tinggi. Yang kedua, bisa terpacu karena terjadi water stressing. Nah, Bapak dan Ibu semua, sering saya sampaikan tentang teori water stressing ini. Kenapa Thailand bisa panen durian dalam 1 tahun bisa 2 kali gitu kan? Rata-rata kan 1 tahun sekali. Karena di Thailand itu ada teknologi water stressing. Water stressing itu meskipun bisa masuk daerah tropis juga, ketika hujan itu yang namanya piringan itu ditutup menggunakan plastik. Sehingga ketika hujan deras, ini tanaman merasa ini bukan musim hujan, musim kemarau karena tanah pun bisa pecah-pecah. Nah, ketika tanah pecah-pecah, kita aplikasikan salah satu untuk proses pembungaan atau tumbuhan luar musim yang disebut off-season itu dengan menggunakan kalium tinggi. Kalau kimia sintetis kan biasanya menggunakan kalium nitrat ya, NO3, kemudian MKP ya, kemudian ada lagi unsur KCl dan lain-lain ya, pupuk KCl itu untuk memacu pembungaan di luar musim. Nah, jadi ketika tanaman ya, jadi teori water cycle ini seperti ini. Ketika Bapak dan Ibu di rumah nih, punya yang namanya tanaman bougainville, bunga kertas ya, ini tanaman yang Bapak percaya juga ya, suka ke tanaman bougainville. Bougainville ini kalau kena hujan, misalnya kita tanam di polybag, dia pertumbuhannya kemana-mana coba, itu kan fase vegetatif. Nah, tapi ketika Bapak dan Ibu menanam bunga kertas ini di planter bag, ya, kemudian tutup, jangan disiram, sampai tanaman itu layu, hampir mati. Ya, daunnya rontok, ininya layu, batangnya, kemudian siram sekenyang-kenyangnya. Maka beberapa hari ke depan, yang pertama kali muncul adalah bunga bougainville yang 85% bunga semua daunnya sedikit, sekitar di bawah 15%. Nah, itu yang disebut dengan water stressing. Nah, pada tanaman-tanaman berbuah tahunan, kalau kita ingin berhasil penggunaan produk grow ini,
ya. Kalau kita aplikasi di musim penghujan, berarti arahnya ke vegetatif. Jangan berharap banyak, nanti akan keluar bunga. Jadi kalau tidak ada treatment off-season pembuatan musim yang menggunakan plastik di setiap pangkal pohon. Nah, kalau kita ingin menghasilkan bunga, kemudian menghasilkan buah, maka aplikasikan di akhir-akhir musim penghujan. Nah, di Juli ini, Bapak dan Ibu kalau mau aplikasikan, misalkan ada petani durian nih, mau kita prospek, boleh silakan menggunakan produk ini pun boleh. Ya, dengan cara tadi umurnya sudah kita ketahui. Kalau misalkan tanamannya umur 11 tahun atau 10 tahun menggunakan yang mana? Ya TM2, 3 sendok akar atau 150 gram per pohon per 3 bulan sekali. Itu cara pengaplikasian seperti itu. Jadi dosis yang kita rekomendasikan ini tidak merubah dosis yang direkomendasikan oleh produsen yang ada di e-katalog, ya. Kemudian dosis ini pun bisa digunakan untuk tanaman berbuah tahunan lainnya. Tetap kategori TBM, ya rata-rata di bawah 4 tahun. Ya kalau di apa namanya? Kalau di durian itu kan 4 tahun itu ya bisa ditreatment untuk belajar. Kalau itu sumbernya dari okulasi, ya. Teknik perbanyakan vegetatif melalui sambung pucuk atau sambung mata tunas itu namanya okulasi. Itu bisa dibuahkan mulai 4 tahun ke atas. Nah, menggunakan sistem seperti ini boleh silakan. Nah, jadi Bapak dan Ibu semua, slide ini sudah saya bagikan di berbagai grup. Jadi Bapak dan Ibu jangan berhenti ya berbagi sampai di tangan Bapak dan Ibu semua nih slide ini. Karena secara prinsip ini harus diketahui seluruh mitra PTBS ketika mau memasarkan produk Sigro ini. Kalau produk ini, ya, kalau produk ini tidak didukung dengan slide yang kita rekomendasikan, sulit kita untuk memasarkan produk kita ini, karena di sini ada dosis-dosis yang memang direkomendasikan oleh produsen. Ya, jadi silakan gunakan slide ini. Bagi yang belum mendapatkan slide, boleh japri ke saya bagikan, ya. Nah, jadi kalau dari pengerjaan, itu tadi tagline biarkan tanaman bicara saja, karena di dalam tanah ini ya ada proses-proses yang namanya proses mineralisasi. Ada proses-proses bagaimana caranya eh, pupuk Sigro ini yang mengandung teknologi tinggi ini mampu memanfaatkan berbagai residu kimia anorganik yang ada di dalam tanah. Itu kan kita tidak bisa mendeteksi secara laboratorium. Yang bisa menikmati itu semua adalah tanaman. Maka jangan pernah menganggap remeh makanan sekecil ini, hanya dibutuhkan 1 on saja yang TM1, ya. TM4 bisa 250 gram, seperempat kilogram saja per pohon, ya, setiap 3 bulan sekali. Nah, ini pun jangan pernah menganggap sepele. Kenapa? Karena kalau berbicara tentang nutrisi, ya, seperti kita nih mengkonsumsi makan, yang kita cari nutrisinya atau kenyangnya. Ya, jawabannya pasti relatif. Bagi para pekerja yang menggunakan fisik, ya, itu harus menggunakan sumber karbohidrat yang jauh lebih tinggi dibanding protein, karena fisik tadi membutuhkan sumber karbohidrat yang paling tinggi. Tapi kalau untuk pemikir, itu yang dibutuhkan itu bukan bukan karbohidrat, tapi jenis protein. Nah, pada teknologi yang kita berikan kepada para petani, pemilik kebun sawit dan para petani secara umumnya, inilah salah satu sebuah teknologi. Ternyata memberikan pemberian makan itu bukan dicari kenyangnya dulu, tapi nutrisi yang dibutuhkan. Makanya nutrisi ini sangat lengkap, dibutuhkan untuk setiap komoditas tanaman. Nah, maka ketika ada pertanyaan, Pak bisa nggak itu untuk padi? Pak bisa nggak itu untuk jagung? Secara prinsip, ciri produk cara produksi pertanian bagus itu bisa diaplikasikan untuk apa saja. Cuman saya diamanahkan oleh bukan owner, oleh produsen dan formulator ini diarahkan untuk tanaman keras saja. Biarkan yang menggunakan produk-produk sebelumnya ada Ecofarm Original, Premium, Photosynthesis dan lain-lainnya itu diaplikasikan bisa ke tanaman-tanaman semusim, ya, tanaman-tanaman yang memang lebih mengarah kepada tanaman-tanaman lunak, ya, atau tanaman-tanaman semusim. Nah, kalau ini dikhususkan untuk tanaman berbatang keras, kemudian tanaman komoditas perkebunan yang berbatang keras, dan tanaman hortikultura yang berbuah berbuah 1 tahun sekali. Ya, baik Bapak dan Ibu semua, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai produk Mulai Grow ini, ya. Bagi Bapak dan Ibu yang belum mendapatkan slide ini, boleh japri ke saya bagikan. Karena ruhnya produk Grow ini ada di slide itu yang tadi saya buat, saya sampaikan tadi, ya. Jadi silakan pahami ini. Mungkin ketika beberapa pekan yang lalu saya bagikan masih pada bingung nih. Tapi mudah-mudahan ini sedang live streaming ya di
Best Corporation Channel YouTube. Ini bisa di-review lagi, bisa dipelajari lagi ilmu-ilmu yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban untuk para petani yang atau para pemilik kebun sawit ya yang sedang mengalami masa ngepek. Jadi produk ini sudah dilengkapi dengan teknologi untuk menaikkan pH juga. Nah, kalau BSR kan harus ada fotosintesa. Nah, ini gabungan keduanya yang siap diaplikasikan. Nah, ketika Bapak dan Ibu masih bingung, ini ada calon konsumen, tapi mau menggunakan e-katalog, ya silakan saja. Berarti tadi hitung-hitungannya ya, kalau yang TM3, TM4, itu selisihnya 1,5 sampai 3 juta, bayangkan. Ya, yang TM ini ya, yang hitungan ini. Nah, ini yang TM3 dan TM4 ini selisihnya 1,5 atau 1,6 sampai 3 juta. Nah, kalau mau menggunakan sistem PT-Base boleh sih. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkannya? Nah, itu melalui sistem penukaran. Perlu saya ingatkan. Nah, kalau bingung ya hubungi saya pada leadernya. Nanti bagaimana cara mendapatkan produk ini. Ya, karena produk ini alhamdulillah sudah tersedia juga di PT-Base ya. Tapi dengan prinsip tadi hanya melalui sistem penukaran yang tidak tampil di web resmi PT-Base ya. Karena ini tujuannya adalah tadi kita memanfaatkan e-katalog yang sudah diberikan oleh kelembagaan yang berwenang ya, supaya bisa mendapatkan produk ini ya bagi lembaga perusahaan yang menggunakan katalog, jadi sudah jelas. Nah, kembali ke legalitas tadi, nah ini silakan dipahami juga ya. Nah, ini mengenai link katalognya. Nah, kalau misalkan ingin mendapatkan jauh lebih mudah lagi, ya, boleh japri ke saya, nanti saya berikan link katalog, diklik langsung muncul di katalognya ya. Jadi dari harga, kandungan dan lain sama seperti ini. Kemudian diproduksi oleh perusahaan mana ya, ada semua, ini sudah lengkap. Izin edar pun sudah ada semua dari Kementan. Ya, baik kepada Ibu semua, itu saya bisa sampaikan. Kembali saya mengingatkan sebelum masuk ke sesi tanya jawab ya, materi ini nanti akan dibahas di materi tentang pendidikan materi terbaru best farming ya, 3 hari 2 malam. Silakan kepada Ibu yang mau mengikuti program ini silakan. Ya, di situ ada nomor konfirmasi nomor saya di 0813 9542 4378. 0813 9542 4378. Silakan di save. Pak, saya butuh slide-nya, boleh nanti saya kirim. Pak, saya mengikuti program diklat ini untuk supaya lebih jelas mendapatkan materi tentang SIGROW dengan AKBS, boleh. Ya, jadi nomor ini khusus untuk konsultasi tapi bukan berupa ngobrol di telepon, hanya berupa chat WA saja, ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk sesi pertama ini saya sepulahkan dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillahalamin. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Bu Angel ya untuk mendampingi berbagai pertanyaan para partisipan. Untuk itu dipersilahkan. Bu Angel masih ada? Mic-nya Bu Angel belum diaktifkan. Baik. Baik, Bapak Ibu semuanya yang mau bertanya, silakan untuk diulang lagi pertanyaannya. Kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang akan menjawab mungkin yang bisa mewakili ya untuk pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Silakan Bapak untuk pertanyaannya. Nah, Bapak ini ada pertanyaan. Bapak, apakah kalau menggunakan pupuk Segrow ini tidak perlu lagi menggunakan pupuk yang lain, misalnya eco farming? Ya, jadi untuk produksi grow ini kita rekomendasikan aplikasi tunggal saja. Ya, aplikasi tunggal artinya tanpa ada campuran pupuk lain. Jadi khusus produksi grow ini kita buat SOP-nya dan rekomendasi dari produsen dan promotor pun aplikasi tunggal untuk semua komoditas tanaman, terutama tanaman perkebunan ya dan tanaman hortikultura yang berbuah tahunan. Begitu Benjol ya. Baik, Bapak. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Apakah Sigro bisa dipakai pada jenis tanaman mineral dan tanah gambut? Ya, ya itu tadi sudah saya sampaikan yang namanya
tanah kesuburan itu dikelompokkan oleh para ahli, ada yang disebut dengan tipe 1, tipe 2, tipe 3 sampai tipe selanjutnya. Semakin tanah itu subur disebut kategori tanah tipe 1. Tipe 2, tipe 3 dan seterusnya semakin besar angkanya, berarti semakin miskin kandungan haranya. Nah, lahan marginal adalah lahan-lahan yang memang di dalamnya ini memerlukan treatment khusus. Nah, contoh misalkan lahan-lahan gambut memiliki pH rendah, apakah harus menggunakan dolomit? Ya, kalau ini sudah siap diaplikasikan untuk berbagai lahan-lahan pertanian atau lahan perkebunan yang memang disebut lahan marginal tadi, yang miskin hara, yang lain-lain dan lain-lain, yaitu seperti tadi. Cuma yang harus dipahami, kita harus mengetahui stadia umur tanaman. Jangan sampai stadia TM4 yang umurnya tadi berapa? 12, 18 sampai 25 tahun umurnya, kita berikan hanya 2 sendok takar saja, ya pasti kecil. Ya, yang penting kita harus mengetahui tadi. Tadi saya cek di kolom di WA saya banyak yang minta slide. Boleh nanti saya bagikan. Ya, sudah siap karena memang secara prinsip itu dasar daripada kita memberikan pemahaman kepada para pemilik kebun sawit dari situ dulu. Nah, kalau kinerja nanti kita bisa pantau sama-sama. Tadi sudah saya kasih gambaran ya mengenai kinerja ini, eh, bagaimana caranya kandungan daripada yang ada dalam sigro ini mampu memanfaatkan berbagai residu kimia anorganik yang di dalam. Kemudian mampu meningkatkan unsur hara karena di sini mengandung unsur hara yang lengkap. Nah, jadi yang harus lebih kuasai lagi tadi yang paling utama adalah cara mengetahui kebutuhan sigro ini mulai dari uh, penentuan populasi ya, kemudian stadia umurnya, baru kita ketahui kebutuhan sigro. Jadi pertanyaannya tadi Bu Angel ya, intinya ini aplikasi tunggal, kemudian yang lahan marginal pun kita bisa menggunakan ini saja secara tunggal. Ya, Baik, Bapak. Wah, banyak sekali nih pertanyaannya yang masuk. Nah, ini Bapak, untuk tanaman buah durian yang dekat dengan pohon kelapa sawit, sulit berbuah dan gagal berbunga. Apakah dengan sigro bisa menjadi solusi, Bapak? ya kita harus tahu dulu ya karakter tanaman sawit. Kita mau tumpang sari dengan singkong dengan apapun, kalau tanaman ini sudah masuk kategori tanaman produktif menghasilkan, kita mau tanam apapun semuanya diambil oleh kelapa sawit. Makanya ketika tanaman sawit sudah produktif, kita nanam singkong, yang nggak bakal ada singkongnya. Semua harus disedot semua oleh meristem perakaran yang ada di permukaan tanah sawit. Apalagi ini permasalahannya tadi, tanam durian dekat pohon kelapa sawit, ya sudah pasti disedot nutrisinya oleh kelapa sawit. Kan sawit ini rakus hara, ya. Kalau sudah rakus hara ini, tanaman sekitarnya itu tidak akan optimal. Jadi saran dari saya, kalaupun diberikan sigro, ya, kemudian kita berharap berbunga. Nah, tapi tetap saya belum bisa memberikan kesimpulan sebelum Bapak atau Ibu yang bertanya tadi memberikan informasi atau memberikan fotonya ke saya dulu. Nah, seperti apa stadium umur tanamannya, kemudian tanaman durian ini apakah apa namanya? Apakah betul-betul merana secara vegetatifnya? Karena tadi secara hitung-hitungan teorinya, tanaman apapun di sekitar sawit kalau ditanam, jangankan tanaman berbuah tahunan, singkong pun tidak akan ada umbinya. Ada ya, singkong tidak berbuah ya, berumbi. Nah, umbinya tidak akan berkembang karena saking rakusnya hara setiap perakaran sawit. Nah, jadi lebih lengkapnya silakan Bapak dan Ibu yang bertanya tadi japri saja ke saya. Kirimkan foto durian seperti apa, ya. Nanti baru kita berikan kesimpulan. Ya, lanjut. Baik. Nah, Bapak, untuk tanaman eh, jika diaplikasikan ke tanaman pala, apakah berfungsinya untuk menyuburkan atau hanya kelebatan buahnya? Ya, pala pun masuk kategori tanaman komoditas perkebunan berbuah tahunan. Ketika kita aplikasikan pala, nah kita harus tahu dulu tadi stadium umur tanamannya. Jangan sampai stadium umur tanaman 18 sampai 25 tahun ya, ranknya kita berikan hanya
2 sendok takar setara 100 gram, ya. Kurang dosisnya. Yang penting kita ketahui dulu stadianya, kemudian eh, apa namanya, setelah diaplikasikan. Nah, kalau di musim penghujan, ya tetap pencucian hara akan arahnya ke vegetatif. Tapi kalau di akhir musim penghujan kita aplikasi, kemudian mau masuk musim kemarau, ya sudah dipastikan bunga akan keluar. Karena kalau perlu diceritakan ya, kandungan K2O ya, HCl yang ada pada produk ini dahsyat. Makanya kita tidak menampilkan, khawatir nanti jadi polemik. Artinya KCl yang tinggi itu bisa memacu pembungaan dan menentukan kualitas bunga supaya tidak cepat rontok yang ada pada si grow ini, ya. Karena ini strategi pemasaran juga, sengaja dari produsen atau formulator tidak ditampilkan semua, ya, supaya orang menjadi penasaran. Dari penasaran nanti menjadi pemasaran, itu udah bagian strategi. Tapi secara akademis keilmuannya saya sampaikan seperti itu. Jadi ibu atau bapak yang bertanya tentang pala tadi, arahnya kemana nanti? Ya tergantung. Kalau sudah mau masuk di apa namanya, di bulan Juli ini nih, mau masuk bulan Juli, Bapak dan Ibu aplikasikan itu di tanaman-tanaman berbuah tahunan, kemudian tanaman mengalami kekeringan, terjadi water stressing, ya bunga akan didapatkan nanti. Nah, setelah bunga didapatkan, terjadi polinasi penyerbukan, optimal nanti, hasilnya akan tetap optimal. Itulah produk Grow yang saya berikan. Saya mendapatkan informasi dari produsen dan formator, terus saya kembangkan lagi. Ternyata ya memang, eh, kalau ada pertanyaan tadi untuk tanaman berbuah tahunan, komoditas perkebunan, apakah nanti arahnya ke daun atau ke bunga? Ya tadi tergantung. Kalau sekarang kita aplikasikan, kemudian di situ tidak ada hujan selama lapang aplikasian, tapi fungsi air pun tetap kita sediakan, biasanya 3 atau 4 pekan bunga akan keluar semua. Silakan buktikan saja. Ya, Baik, ini ada pertanyaan lagi. Nah, Bapak, perbandingan pupuk Siggrow dengan pupuk kimia rata-rata per batang per tahun umumnya di kelapa sawit untuk berapa takarannya, Bapak? jadi sudah saya sampaikan. Oh, sudah, oke. Jadi yang namanya pupuk kimia anorganik atau pupuk kimia sintetis yang diaplikasikan oleh pemilik kebun sawit itu berbeda-beda. Kalau dulu awal-awal perkebunan sawit di awal revolusi hijau di Indonesia ini ada yang 3 kilo, ya itu sudah banyak. Kalau sekarang 8 sampai 15 kilo para pemilik kebun sawit itu pupuk dalam 1 tahun, per pohon per tahun. Kalau rupiahnya 97.000 sampai 225.000. Nah, ini penting kita kuasai ya. Yang menjadi daya tarik pemilik kebun sawit ketika menggunakan produk PTBS ini, yang pertama adalah ya adanya efisiensi biaya. Nah, kita bisa beradu di situ. Apakah betul Sigro ini ada efisiensi biaya meskipun ada penambahan plus 100.000 per 1 pp plus 100.000, tetap masih murah hitungannya. Karena kita pun mengkaji dulu nih, mahal dan murah harus ada pembandingnya. Tadi sudah kita hitung. Nah, Pak, kenapa beda dengan BSR? Kalau BSR kan dulu ketentuannya tidak ada TM1 sampai TM4, makanya semua dipukul rata semua. 4 sampai 10 tahun satu saset, di atas itu di atas dua saset rata-rata. Nah, di situ makanya mentok. Tapi kalau si grow ini ada TM1, TM2, dan sampai TM4, kemudian tadi hitung-hitungannya mulai dari 6.100.000 sampai 12 jutaan ya. Tadi kalau kita hitung sampai TM4 ini tetap masih murah. Kalau dibagi menjadi 20 pohon, mulai dari 50.000 sampai 100 ribuan per pohon, tetap masih murah dibanding yang 225.000 tadi. 225.000 ini pengakuan salah seorang RNB ya yang ketemu dengan saya. Ada beliau memegang salah satu perusahaan di Kalimantan. Saya tanya berapa biaya produksi yang dikeluarkan untuk per pohon per tahun. Wah, kami sampai 225.000 Pak per pohon. Berarti kan luar biasa itu. Kemudian tanya hasilnya berapa? Ada datanya nggak? Yield per tahunnya, tonase yang dihasilkan, bobot tanam buah segar per tahunnya. Ternyata tidak jauh beda, gitu kan? Nah, maka efisiensi inilah yang kita kedepankan nanti. Efisiensi ini, kalau para calon konsumen mau menggunakan e-katalog, boleh silahkan dengan harga 250.000. Tapi kalau menggunakan sistem di PTBS, boleh sih. Ya, menggunakan tadi cara hitung-hitungannya. FO-nya menggunakan cara yang mana supaya untuk mendapatkan kebutuhannya tadi, ya, supaya ada efisiensi juga. Ya seperti itu Bu Enyo ya. Jadi perbandingannya kalau dibandingkan kimia anorganik ya jauh.
8 sampai 15 kilo ya para pengembun sawit memupuk ya. Meskipun ini berbeda-beda ya. Ada yang menggunakan pupuk subsidi jauh lebih murah. Nah, kalau kita arahnya ke komersil saja. Karena produk PTBS itu tidak ada subsidi ya. Supaya head to head ketemu nanti hasilnya. Ya, gitu banyak. Baik, Bapak. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Bapak, untuk tanaman, sebentar, tanaman singkong ya tadi ya. Sebentar hilang, Pak. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Eh, Bapak, bagaimana kelebihan pupuk Sigrow dengan pupuk Pilau Rilis? Ya, eh, mohon maaf ya saya sempurnakan dulu. Bukan kelebihan mungkin, keunggulannya. Karena dalam Islam pun sesuatu yang berlebih itu kurang bagus. Nah, yang pertama keunggulan Sigro dengan BSR atau dulu Pilau sekarang BSR. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi yang namanya lahan-lahan kebun sawit di Indonesia ini berbeda-beda. Dari segi topografi, ya ketinggian, kemudian agroklimatologinya ataupun klimatnya, cuaca, iklim dan sekitar daerah-daerah itu berbeda-beda. Ada kalanya orang masih mempertahankan menggunakan BSR dan fotosintesa sambil mencoba karena ini produk baru dibandingkan. Nah, ternyata hasil kesimpulan BSR dan fotosintesa tetap dalam satu kawasan tersebut masih memberikan hasil yang signifikan, berarti di situ masih bisa dipertahankan. Tapi kalau permasalahannya tadi terjadi lahan marginal, maka solusinya adalah sigrau tadi. Lahan-lahan yang miskin hara, ya porsi merah kuning, kemudian lahan-lahan yang disebut pasang surut, pH-nya rendah, nah itu harus kita gunakan produk sigrau. Karena sigrau ini, ya kalau kita simpulkan ya tadi gabungan antara fotosintesa dan BSR sudah ada semua di sini, sudah lengkap. Makanya cara pengaplikasian itu tunggal, tidak harus ada penamaan pupuk lain. Seperti itu, Benjol. Oke, Bapak. Ini ada masuk pertanyaan lagi. Nah, Bapak mohon informasinya untuk pelatihan nanti. Tadi telat bergabung katanya, Pak. Boleh. Jadi pertama ya yang apa namanya? Yang membutuhkan slide ya tunggu ya. Banyak ini yang ini karena sudah saya bagikan di grup-grup ya. Tapi nggak apa-apa, nanti saya ini kan lagi. Nah, ini Bapak dan Ibu semua, khusus untuk pelatihan bulan Juni ini, pertanggal 21 sampai 23 Juni, ada materi yang paling utama adalah Sigro dan Alkabes. Kita masukkan, kita include ke program pendidikan dan pelatihan konsultan pertanian terpadu ini. Jadi catat tanggalnya 21-23 Juni. 21 ini pada Jumat sudah harus registrasi ya, karena kita mulai nanti pada asar jam 4, jam 16 ya. Kemudian catat tanggalnya, jadi 21 sampai tanggal 23. Jadi pada Jumat itu sudah ngumpul semua di Base Farming Center untuk angkatan ke-8 ya. Nah, kemudian materi yang didapatkan tambahan ini, materi yang tambahan tadi adalah materi Sigrow tadi. Nah, Sigrow ini nanti ada kiat-kiat bagaimana cara pengaplikasian ya, supaya berhasil ke komoditas tanaman berbuah tahunan atau tanaman-tanaman semusim seperti apa. Ya, cuma dari secara edukasi saya tidak akan menyampaikan di sini ya. Karena tadi saya dapat teguran juga dari produsen, dari formulator, kalau produk ini direkomendasikan untuk semua jenis tanaman, ya nanti tidak imbang karena PTBS ini sudah ada SOP tersendiri ya, SOP eco farming, SOP base farming. Nah, nanti yang akan kita bahas di materi ini adalah materi Sigro ini pengaplikasiannya seperti apa. Karena memang yang membedakan adalah adanya diklat dengan yang di Zoom ini adalah tadi kalau di diklat itu ada praktek langsung, 70% praktek, biasanya teori saja. Nah, jadi ada dua materi yang akan dibahas yaitu tentang Izumi AKB strategi pemasarannya karena ada salah satu founder Base Farming Center ya. Ketika produk ini di launching ya di 2 bulan bisa menghabiskan 6.000 botol. Pada kaget bagaimana cara jualnya. Nah, alhamdulillah produk ini pun produk yang sudah saya nikmati dengan keluarga ya untuk menjaga kesehatan dan untuk mengobati berbagai penyakit. Nah, karena ini materi langsung ya salah satu founder Base Farming
Kemudian beliau pun adalah pemilik lokasi base farming juga, Bapak Anil Rosadi, sebagai konsultan atau mohon maaf bukan konsultan, praktisi kesehatan hidroterapi yang memang ditugaskan juga ya oleh beberapa leader untuk mengisi di berbagai daerah. Nah, beliau spesial nanti mengisi juga di program diklat ini, ya, di program diklat ini. Jadi nanti mendapatkan materi tambahan yang insya Allah ketika pulang sudah kaya akan ilmu. Dan kita menginap 3 hari 2 malam. Betul Bu Angel ya? Baik, Bapak. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ini adalah pertanyaan terakhir. Nah, ini ada yang Bapak Asep Mahfud. Insya Allah Pak Wawan, saya mau ikut angkatan ke-9. Nah boleh, apalagi alumni ada diskon. Jadi Eh, alumni angkatan 1, insya Allah kalau alumni diklat itu ada diskon. Tujuannya apa ya? Tadi lah minimal silaturahim terjaga juga, kemudian memberikan motivasi juga. Karena keilmuan ini ya tidak cukup 1 kali 2 kali, ya. Bahkan kalau banyak yang ada pertanyaan, Pak mahal amat, ya kita hitung saja. Rata-rata setiap peserta nanti akan mendapatkan 5 produk. Kemudian konsumsi makannya itu insya Allah terjamin, kemudian menginap ruangan ber-AC dan lain-lain. Sebenarnya ilmunya gratis sebetulnya. Cuman karena ini supaya terjadi duplikasi konsultan pertanian di mana-mana dan tidak mengandalkan satu orang saja. Maka setiap mitra PTB saya memasarkan produk based farming semua menjadi konsultan pertanian. Itu target kita. Ya, Benja, lanjut lagi. Baik, Bapak. Ini ada pertanyaan. Oh, ini dari Bapak Agus Susanto. Saya sudah mengikuti Zoom ini dari awal hingga akhir, tapi saya belum jelas. Bisakah saya meminta rekaman Zoom hari ini dikirim di grup? Nah, baik untuk yang ingin meminta rekamannya, silakan untuk mengecek di YouTube Best Corporation ya, Bapak Ibu, karena di situ kita sudah share untuk live streamingnya di YouTube Best Corporation. Jadi setelah Zoom ini selesai, Bapak Ibu bisa ke YouTube-nya Best Corporation, kemudian di section live, di situ pencet bagian live, Bapak Ibu nanti di situ ada urutan paling atas, itu adalah rekaman terbaru atau rekaman hari ini. Jadi silakan untuk dicek di YouTube-nya Best Corporation. Baik, ini dari Umi Oriza nih, kayaknya harus update ilmu kembali ke Bekasi Pak Wawan, bawa tim Ya, sumber lagi. ya ditunggu Mi. Nah, baik, Bapak, untuk pertanyaan terakhir nih, Pak. Eh, Bagaimana cara pengaplikasian Siggrow tanaman kopi untuk 1 hektar? Apakah ada apa cara penerapannya, Pak? Ya, jadi kita harus ketahui dulu ya, tetap kuncinya populasi. Untuk kopi ini, populasinya mulai dari 1.000 sampai 1.200 per hektar. 1.000 sampai 1.200 pohon per hektar. Apalagi sekarang kopi ini ditanam di 1 meter, 1 kali 1 meter ya, jadi rapat banget ini. Nah, bagaimana untuk mengadakan efisiensi biayanya? Nah, efisiensi biayanya, kalau di sana ada sumber air bisa dikocor saja langsung. Jadi eh, rekomendasi daripada produsen kemarin pernah menyampaikan, ya meskipun kita tidak menyinggung masalah tanaman pangan ya, karena itu sudah pernah disampaikan. Yang pertama, satu pouch atau 2 kilogram Sigro ini bisa dilarutkan di dalam 12 sampai 16 tangki, 16 liter air. Irit kalau menggunakan ini irit. Kemudian nanti kocor setiap tanaman kopi misalkan dikocor saja, dikocor. Dikocor kita kan katakanlah kita kasih dosis 150 sampai 200 mili saja per pohon. Nanti kita hitung kebutuhannya. Paling hitungan saya 3 pot saja sudah beres 1 hektar, ya sudah beres. Dikocor, jadi bukan disemprot ke daun. Ini khusus kopi. Nah, bagaimana Pak kalau cabai? Ya tadi kita jaga dulu lah keinginan daripada produsen jangan sampai produk yang ada ini malah semua fokus ke Sigro. Karena semua produk sudah teruji semua, bagus-bagus semua produk best farming ini. Jadi kalau ke kopi tadi caranya seperti tadi ya. Dilarutkan 1 pouch 2 kilogram produk daripada Sigro ini bisa dilarutkan 12 sampai 16 tangki ya. Nah, itu
diaplikasikan 200 mili per pangkal pohon tanaman kopi. Jadi menggunakan tangki, nah spraynya dibuka, kemudian disiram-siramkan. Disiram-siramkan sekitar pangkal pohon, ya sudah, tunggu saja nanti. Kalau misalkan eh, apa namanya, momennya tepat, setelah aplikasi tidak ada hujan, ya, nah itu insya Allah 3 pekan 4 pekan keluar bunga semua. Jadi yang namanya respon daripada gibralin, ya, hormon-hormon pertumbuhan ataupun hormon-hormon fitohormon yang ada pada pertanian, rata-rata kita pantau itu 3 pekan dan cepat itu sudah mengeluarkan bunga. Nah, itu untuk kopi seperti itu. Ya, dilanjut. Baik, Bapak. Nah, paling itu saja Bapak untuk hari ini ya. Baik, saya tutup aja langsung ya, Bu Emil ya. Baik, Bapak. Baik, Bapak dan Ibu semua, alhamdulillah sudah berada di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini terus menjadi wasilah ladang jariah Bapak dan Ibu semua. Tentunya PTBS memproduksi produk ini tetap mengedepankan efisiensi biaya. Karena hukum ekonomi pertanian, jika biaya produksi yang dikeluarkan jauh lebih tinggi dari pendapatannya disebut dengan kerugian. Maka bagaimana caranya PTBS memproduksi produk-produk unggulan ini jika dikeluarkan oleh para petani, maka petani akan mendapatkan keuntungan di awal karena di sini ada efisiensi biaya. Jangan pernah membuat mindset adanya produk Sigro ini yang bobotnya 2 kilogram ada plus 100.000 jauh lebih mahal. Nah, itu keliru. Makanya hitung-hitung dulu ya. Makanya saya membuat slide itu ingin membuktikan secara data, secara analisis biaya produksi bahwa penggunaan produk Sigro ini adalah betul-betul produk yang memang terjangkau dan harganya jauh lebih murah. Nah, tapi jangan dibanding-bandingkan dengan produk BS dan lain-lain karena ini tadi ya, karena semuanya disesuaikan dengan faktor-faktor yang ada di setiap kawasan perkebunan sawit. Ya. Nah, ini menjadi pilihan gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan ini pengganti atau pelengkap, ya dua-duanya bisa diiyakan karena BSR pun tetap masih diproduksi ya dengan fotosintesa ya cara pengaplikasiannya. Baik Bapak Ibu semua, bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan informasi tentang apa namanya diklat tadi, boleh nanti japri saya saja langsung ya di 081395424378. Kemudian yang ingin mendapatkan slide juga, saya nanti bagikan juga secara japri ya. Mari kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada wallahu ya ana wa yaqaduna walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.